Yang terhormat Direktur DRPNI Universitas Muhammadiyah. Kami hormati pengembangan publikasi ilmiah, yang kami hormati Kasih Pengembangan Publikasi Ilmiah, yang kami hormati narasumber workshop olah data dan visualisasinya, serta yang saya hormati seluruh peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat karunia kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dalam acara workshop berkala olah data dan visualisasinya pada artikel ilmiah. Pada seluruh Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir dalam acara workshop siang hari ini. Selanjutnya, mari kita awali acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah.
Untuk selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur DRPM Dr. Sigit Hermawan MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Dr. Dasapta Erwin Irawan dari ITB, Bapak Dekan Saintek, dan juga Ibu Dekan Fikes, serta Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, serta Bapak Ibu dosen dari 2 fakultas, Saintek dan juga Fikes, yang pada siang hari ini bisa mengikuti acara workshop, olah data dan juga visualisasi di artikel ilmiah. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita di siang hari ini akan mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang dosen, yakni adalah bagaimana olah data tersebut kemudian divisualisasikan di artikel ilmiah. Bapak Ibu semuanya, DRPM sebagai kepanjangan tangan dari UMSIDA pada program kerjanya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas dosen melalui publikasi ilmiah dan semuanya dengan berbagai skema, ya. Ada yang khusus untuk AA, ada yang khusus untuk lektor, ada yang lektor dan juga untuk ke guru besar. Nah, Bapak semuanya, salah satu lagi adalah yang ini kita anggap sebagai sebuah yang penting, karena jangan salah bagaimana olah data itu ditampilkan di artikel ilmiah. Ya, ada tips dan triknya tentunya bagaimana menampilkan tersebut. Sudah 2 kali kegiatan Bapak Ibu semuanya. Pertama di FPIP, kemarin di EBS, sekarang di Saintek dan juga di Kesehatan. Nah, Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan dan juga benar-benar dipelajari apa yang disampaikan Pak Dasapta, Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Ini Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Dasapta dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara Zoom ini, dan jangan lupa nanti juga menyimak sampai akhir kegiatan, ya. Ini terima kasih semuanya. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan workshop ini dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yakni memasuki acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dasapta Erwin Irawan STMT. Beliau adalah dosen Institut Teknologi Bandung. Beliau aktif sebagai penulis artikel nasional maupun internasional bereputasi. Kepada Bapak Dr. Dasapta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, baik. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian. Barangkali ada yang masih mahasiswa di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini saya seperti pulang kampung, karena saya sebenarnya asli Surabaya. Jadi saya SD itu pindah-pindah, SMP pindah-pindah, SMA-nya, SD pindah-pindah, SMP sudah mulai menetap di Surabaya karena ayah saya pegawai negeri yang memang harus pindah-pindah. Jadi mulai SMP itu saya sudah menetap di Surabaya kembali, di SMP 12 dulu, barangkali ada yang tahu. Kemudian SMA-nya di SMA 2 di Surabaya. Nah, kemudian tahun 94
itu kuliah di Bandung, di ITB, program studinya teknik geologi. Nah, sejak masuk tahun 94 sampai hari ini saya tidak keluar-keluar. Jadi kalau ada yang bilang masuk ITB itu sulit, keluarnya lebih sulit lagi, saya buktinya. Jadi jangan ditiru. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang menghubungi saya pertama kali itu adalah Pak Tanzil. Saya dengan Pak Tanzil itu sudah kenal sejak 2006. Nanti saya akan tunjukkan pertama kali saya kenal Pak Tanzil, masih ada beritanya di internet ya. Nah, kemudian ya berteman terus sampai hari ini. Kemudian 2 minggu yang lalu kalau tidak salah Pak Tanzil kontak saya. Jadi terima kasih bagi Ibu dan Bapak sudah ya mengundang saya gitu ya. Karena menurut saya ini kehormatan. Saya akan share screen. Materi utamanya sudah ada di chat. Ibu dan Bapak silakan klik. Itu semacam website. Jadi mulai hari ini sampai entah kapan, website itu tidak akan saya rubah, tidak akan saya kunci, gitu akan ada terus. Yang ada mungkin adalah isinya nambah. Jadi silakan dibuka. Kemudian ini saya share screen ya. Jadi materinya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini itu website. Nah, lebih seperti ini materinya. Jadi saya tidak pakai PowerPoint karena atau Google Slides ya, itu sudah zaman kapan itu. Jadi saya memilih untuk menggunakan cara yang agak lain. Jadi ini adalah website biasa. Kemudian materi saya ini sebenarnya merupakan pengembangan ya. Jadi tidak secara spesifik hanya berkaitan dengan visualisasi di jurnal. Nah, itu mohon bisa menjadi catatan. Karena kalau di jurnal itu yang sudah pasti ada template dan ada resolusinya. Jadi Ibu dan Bapak tinggal ikuti saja apa yang ditampilkan di jurnal ya, panduannya gitu. Kalau jurnal itu yang penting resolusinya setinggi mungkin gitu ya. Resolusi setinggi mungkin supaya gambar itu tidak pecah. Nah, itu yang penting. Nanti akan saya singgung beberapa hal, tapi mohon dipahami kalau materinya sebenarnya tidak terbatas hanya untuk visualisasi di jurnal. Itu ya Ibu dan Bapak. Nah, ini saya buka dulu. Nah, ini pertama kali saya kenal Pak Tanzil. Barangkali ada yang tahu Pak Tanzil duduknya sebelah mana? Silakan open mic. Kan sendiri tuh Pak, sebelahnya Pak Busro. Oh ini ya Pak Busro-nya malah banyak yang kenal. Ini Pak Busro, ini Pak Tanzil, ini adalah narasumber utamanya. Ya. Ya, itu tahun 2016 ini di auditorium di ITB ya. Saya yang ini kalau tidak salah. Nah, di sini saya kenal Pak Tanzil. Nah, di sini juga bisa menjadi bukti ya Ibu dan Bapak bahwa kerajinan kita untuk mendokumentasikan karya itu manfaatnya akan kembali ke kita juga sebenarnya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa juga sama. Kalau saya itu blogging itu sejak sebentar ini software kuliahnya saya matikan dulu karena tadi ngechat dengan mahasiswa. Kami pakai Teams kebetulan di ITB. Nah, jadi bagi yang masih mahasiswa juga ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Ingatan kita itu pendek dan biarlah internet yang mengabadikan kegiatan kita. Jadi silakan Ibu dan Bapak bisa blogging. Ya. Nah, saya blogging sejak tahun 2007. Jadi kegiatan saya sejak 2007 itu ya kebanyakan di Google bahkan oleh saya sendiri ya karena saya itu pelupa orangnya. Nah, jadi ini adalah salah satu buktinya, materinya itu ada di sini. Nah, ini materinya ya. Jadi bayangkan kejadian yang terjadi
berapa tahun yang lalu ini? 10 tahun, 2016, berarti 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih. 6 tahun yang lalu, itu masih bisa kita ikuti gitu beritanya. Jadi silahkan Ibu dan Bapak mulai juga, adik-adik juga ya, mulai menumbuhkan insting untuk menulis. Jadi insting menulis itu bukan hanya untuk jurnal, karena menurut saya artikel di jurnal itu kalau sekarang itu lebih banyak nilai administrasinya sebenarnya dibanding nilai substansinya. Ya, tolong kalau ada yang tidak setuju boleh, tapi menurut saya itu di blogging di website, di apa namanya media-media yang justru substansial ya, tidak ada lagi status jurnal Q ini, Q itu begitu ya. Itu justru menurut saya harus didorong begitu. Walaupun tentunya saya sadar harus juga menerbitkan di jurnal. Ya, tapi intinya Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian itu bisa bebas sebenarnya berkarya lewat venue yang populer untuk kemudian diterjemahkan ulang dalam format jurnal. Jadi jangan dibalik jurnal dulu baru bikin blog begitu ya. Kalau saya justru saya putar balik, saya bikin blog dulu untuk kemudian saya tulis di jurnal. Kurang lebih seperti itu. Bahkan ini ya, tulisan ini pun suatu saat akan saya tulis di jurnal. Suatu saat. Jadi dokumentasi pemikiran itu bisa lebih bebas sebenarnya disampaikan untuk kemudian kemas sesuai kebutuhan secara administrasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian ya, adik-adik, mengapa kita di sini? Nah, jadi kita di sini itu untuk sama-sama belajar sebenarnya ya, termasuk saya ini bentar saya pindah dulu ke tempat yang lebih enak. Saya bisa berdiri. Bisa berdiri. Baik, jadi kita sama-sama belajar bagaimana cara menyampaikan ide, menyampaikan pesan gitu ya, secara efektif, efisien dan menyenangkan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang membuat kita hadir di sini. Saya menurut saya bisa dicek ke Mas Tanzil itu. Hampir setiap hari di media sosial saya, di Twitter, di Facebook itu saya mencoba mengeksplorasi gitu ya. Dan terus belajar dari orang lain bagaimana cara menyampaikan ide, bahkan dari menggambar. Jadi saya sejak tahun 2013 belajar sendiri bagaimana saya bisa menggambar apa yang saya pikirkan. Nah, itu ada di Twitter saya, kalau yang Twitteran. Kebetulan saya tidak punya Instagram, jadi saya hanya punya Twitter dan Facebook. Nah, kata kunci kita hari ini adalah visualisasi. Ya, jadi visualisasi itu nanti kita jelaskan sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan grafik, ya, atau foto atau video. Gitu. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Bahkan dengan saya hari ini berdiri untuk bisa menyampaikan pesan kepada Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian, itu juga sebenarnya visualisasi. Jadi apa bedanya antara saya duduk dengan posisi yang tadi dengan saya berdiri dan bergerak bebas memanfaatkan seluruh anggota badan saya untuk bisa memperkuat komunikasi ini, dua arah ini, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi harus mulai dengan kenapa. Nah, kenapanya adalah ini. Ya. Kenapanya adalah karena kita kesulitan sebenarnya. Harus terus belajar, harus terus mengeksplorasi bagaimana cara menyampaikan ide. Gitu ya. Nah, satu hal yang saya sering sampaikan di kuliah saya, ya walaupun ini sebenarnya bukan kuliah, adalah kebiasaan untuk mencatat. Ya, jadi Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian, saya harapkan bisa mencatat langsung di chat. Jadi silakan chat itu diketik dengan apa yang Ibu dan Bapak, adik-adik lihat, dengarkan dari suara saya, atau yang sedang dipikirkan. Jadi bahkan itu tidak harus muncul dari apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang Ibu dan Bapak, adik-adik pikirkan, silakan diketik di chat.
ya di chat. Jadi kalau kuliah saya di ITB itu chatnya tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Jadi dalam satu kuliah mungkin 1 jam 15 menit begitu, itu bisa sampai 150 chat. Ya, jadi itu adalah catatan juga bagi mahasiswa saya untuk bisa saling membagikan apa yang mereka pikirkan ya kepada temannya gitu. Daripada diem-dieman begini ngantuk, mari kita ngechat saja di chatnya. Silakan Ibu dan Bapak, feel free, bebas aja ya. Nah, sekarang visualisasi. Visualisasi itu banyak orang bilang tidak boleh berlebihan. Ya, jadi coba bayangkan ketika saya harus hadir di depan Ibu dan Bapak sekalian dengan baju yang motifnya seperti pantai di Hawaii, gitu ya, warna-warni begitu. Sementara muka saya pas-pasan begitu. Kira-kira fokus Ibu dan Bapak itu akan ke penjelasan saya atau ke baju saya. Jadi apa namanya, itu sebagai satu contoh bahwa visualisasi itu tidak boleh berlebihan. Nah, di kalangan kita, kelompok akademik ya, termasuk mahasiswa, itu adalah peneliti pemula. Memang dunia kita ini membosankan. Maka sebenarnya saya sering bilang ke mahasiswa, kalau Anda presentasi untuk sidang, maka jangan pakai animasi, jangan pakai gaya ini itu dan seterusnya lah di slide-nya itu. Bikin seminim mungkin. Kenapa? Karena kita dalam suasana yang membosankan. Sidang sarjana, sidang master, sidang disertasi. Jadi kalau Anda ingin presentasi yang lebih bebas ya nanti mungkin Anda presentasi di conference gitu ya, di seminar, silahkan. Kenapa? Karena audiensnya kalau di kelompok akademik itu memang homogen. Ya, bisa jadi 10 orang yang hadir di ruangan sidang, 10-10-nya itu tidak suka dengan animasi, bisa jadi. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda selesai presentasi, kemudian satu penguji bilang tolong ditayangkan slide nomor 5. Padahal Anda slide-nya ada 31 misalnya. Maka Anda mundurnya itu ya itu terhalang dengan berbagai animasi gitu. Apalagi kalau panik, gugup begitu ya, lebih parah lagi. Jadi yang namanya visualisasi itu sesuaikan dengan forum. Nah, forumnya itu menurut saya pisahkan saya forum akademik yang sifatnya rigid ya, seperti sidang sarjana, sidang doktor, sidang master, itu menurut saya situasi yang paling membosankan, paling rigid. Pisahin. Suasana yang lain silahkan bisa lebih bebas gitu. Jadi intinya itu. Jadi semakin minimum semakin baik kalau Anda sedang sidang sarjana. Nah, kemudian visual itu juga apa namanya bisa mendukung pesan ya. Jadi di sini nih mungkin ini pesan ya, penerimaan pesan. Nah, itu maksud saya mendukung penerimaan pesan, tapi bisa juga mengurangi justru karena tadi mungkin berlebihan, mungkin tidak cocok visualisasinya. Jadi pesan yang kita ingin sampaikan itu nggak nyampe juga. Ya. Nah, kemudian kalau Anda memang ingin mau pakai gambar, pakai foto, itu seringkali foto itu sendiri atau gambar atau grafik itu seringkali sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau Anda tempelkan satu foto, kecuali memang foto itu didesain, misalnya contoh yang foto yang saya sampaikan ini ya, jelas pesannya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti saya, orang geologi, saya ke lapangan, kemudian saya presentasikan foto itu kalau tidak dikasih catatan, tidak dikasih apa istilahnya anotasi, garis, maka foto itu jadi tidak ada artinya. Gitu ya. Jadi karena foto itu sebenarnya ada yang sifatnya self-explanatory, bisa menjelaskan dirinya sendiri, ada foto yang tidak bisa. Ya, jadi harus ada keterangannya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi di sini saya ulang lagi. Jadi kalau presentasinya itu bersifat bebas, maka Anda bisa kreatif. Mau pakai foto, video, bahkan Anda cuma berdiri saja begini, nggak usah pakai slide, silakan bisa. Kalau Anda punya kemampuan storytelling yang menarik, gitu ya.
Coba bayangkan ada yang suka nonton stand up comedy, ya. Stand up comedy yang misalnya di Kompas TV atau di TV-TV yang lain. Coba bayangkan mereka bicara di panggung pakai slide, ya, di mana menurut kita slide itu lebih visual, ya, mungkin nggak lucu, gitu. Tapi seorang Dodit bawa biola, ya, dengan pakaian yang biasa saja, dia hanya ngomong, itu lebih lucu, gitu. Jadi narasi sendiri itu bisa menjadi satu bahan untuk memvisualkan pesan Anda. Jadi bisa kreatif. Kecuali kalau tadi sidang sarjana, sidang master, sidang dokter, apalagi kalau ada template, pakailah template itu dan jangan macam-macam lagi, begitu ya. Jadi tahan energi kreatifnya. Nah, karena visual kreativitas itu juga masalah selera. Jadi kadang-kadang Anda pakai jeans yang bolong-bolong itu menurut Anda kreatif, begitu ya. Kelihatan lain sendiri. Tapi kalau Anda misalnya pakai jeans itu ke kondangan, memang lain sendiri, gitu ya. Tapi akan banyak orang bilang Anda mungkin salah kostum, gitu ya. Jadi kreativitas kurang lebih mirip seperti itu. Jadi intinya kreativitas itu tidak bisa memuaskan semua orang. Gitu ya. Nah, sekarang bagian yang berikutnya ya, yang bagian kiri. Narasi itu bisa dipakai untuk memperkuat visualisasi. Bahkan tanpa gambar, foto, video, ngomong saja, Anda bisa sebenarnya mendongeng, gitu ya, menyampaikan pesan kalau Anda memang belajar untuk itu. Jadi pesan kalimat Anda itu lebih kuat dibanding orang lihat foto. Itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi bisa saja Anda hanya bicara, bahkan hanya ngetik kalimat, teks, itu bisa membuat pembaca seolah-olah dia itu nonton film. Gitu ya. Jadi yang namanya teks Anda itu bisa Anda fungsikan seolah-olah itu menjadi kamera. Gitu ya. Nah, ini contoh ini sebelah kanan. Ini contoh. Ini adalah penelitian seseorang ya, yang hasil observasinya itu ditampilkan dalam bentuk foto. Nah, seandainya orang ini tidak berfoto di sini, maka sebagai orang geologi kita tidak punya skala tingginya dinding batu itu berapa meter. Ya, kita tidak punya skala, justru tidak ada artinya sama sekali. Tapi ketika orang ini foto di depan dinding batu itu, selain bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, karena kalau dia mau foto ya buat apa foto di depan batu. Dia foto di situ adalah untuk menggunakan badannya sebagai skala. Jadi di sini saya mungkin bisa bilang ya, kalau ini misalnya orang India mungkin tingginya 1,8, katakanlah 2 meter lah supaya gampang hitungnya ya. 2 meter kalau Anda hitung dari sini, 1, 2, 3, 4. Jadi mungkin 8 meteran gitu ya. 8 meter. Kalau Anda berpikir tingginya 1,5 meter, ya tinggi orangnya 1,5 meter, maka tinggi batu itu 6 meter. Gitu ya. Nah, kemudian panjangnya mungkin 9 sampai 10 meter. Nah, kemudian kalau tidak ada catatan ini nama batunya ini. Ini nama batunya. Maka kita tidak bisa tahu dengan cepat itu batu apa. Padahal sebagai orang geologi, batu itu apa, itu bisa membuat kami menceritakan jutaan tahun ke belakang. Dulu daerah ini apa. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi akan agak beda dengan mungkin mayoritas yang ada di ruangan ini. Nah, ini juga teks itu bisa menyimpan kekuatan narasi. Ya, yang ini. Teks bisa menyimpan kekuatan visualisasi. Gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ya, kalau ini video itu saya klik, maka munculnya ini. Ya, jadi video ini kalau saya putar, ya, bisa diputar sendiri nanti. Ya. Ini Gunung Agung meletus, ada videonya, tapi tanpa suara. Ya, drone itu hanya
berjalan begitu ya untuk merekam situasi tapi tidak disampaikan suaranya, maka kesannya itu akan minim sekali. Gitu ya. Coba bandingkan dengan tulisan yang ini. Nih. Nih tulisan yang ini ya. Coba bandingkan dengan tulisan ini ya. Laut bergejolak hebat, angin kencang, berubah menjadi topan, kemudian ada puting beliung begitu ya. Kemudian terjadi serangkaian gempa di laut mengakibatkan tsunami mungkin sampai 30 meter, sampai sebuah kapal itu bisa diombang-ambingkan begini ya, terlempar oleh gelombang. Ludon itu nama kapal. Sehingga penumpangnya tuh meringkuk, ketakutan, berpegangan dengan apa yang dia bisa pegang gitu. Mungkin itu akan lebih kuat ininya visualisasinya dibanding video tadi. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang mau langsung bertanya, silakan langsung ini saja interupsi. Nah, itu visualisasi. Grafik itu adalah bagian dari visualisasi. Jadi grafik saja tanpa cerita bisa bunyi, bisa juga tidak, gitu ya. Tapi cerita saja, tulisan itu bisa tanpa grafik sebenarnya. Jadi jangan dibalik. Jangan seolah-olah tanpa grafik Anda tidak bisa cerita. Justru Anda bisa menceritakan situasi yang ada di grafik itu, bahkan tanpa grafik itu Anda tampilkan. Itu sangat bisa. Dengan memanfaatkan teks, gestur kita ini ya, saya berdiri dengan tangan, kaki, semua bergerak gitu ya. Itu bisa untuk menjelaskan apa yang Anda dapatkan dari grafik sebenarnya. Gitu ya. Nah, grafik itu ada macam-macam. Ya, ini hanya 3 macam saja yang paling sering ibu dan bapak, adik-adik pakai. Jadi ada line plot, jadi grafik garis, ya itu biasanya bagus untuk time series data. Jadi kalau ada data yang diukur berulang kali pada tahun yang berbeda, pada waktu yang berbeda, itu akan bagus naik turunnya. Ya. Kemudian pie chart, ya, diagram kue itu bagus untuk proporsi. Ya. Tapi kategorinya kalau lebih dari 1, maka jadi repot, gitu ya. Atau warnanya itu menjadi lebih banyak, gitu. Ya, akan repot. Nanti akan ada contohnya. Ya, jadi pie chart itu betul untuk persentase dan lain-lain itu bagus, tapi tidak selamanya juga. Bisa jadi persentase itu juga lebih mudah digambarkan dengan diagram balok. Bisa saja. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian, ketika ingin membuat grafik, luangkan waktu untuk bereksperimen. Ya, jadi ada data, coba pakai plot ini. Mudah tidak orang lain memahami? Ya, ingat kalau kita menulis, kalau kita bikin foto, gambar, grafik, ya, membuat visualisasi itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Jadi bisa dites. Gampang nggak kamu ngerti ini, gitu ya? Atau malah justru jadi sulit. Nah, dirubah pakai pie chart bagaimana, pakai bar chart bagaimana, atau mungkin grafik yang lain yang sifatnya 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini juga sering jadi masalah ya. Dulu waktu saya di era-era tahun 2000-an itu ya, software Microsoft Word, Microsoft Excel itu versinya itu sangat pengembangannya sangat cepat waktu itu. Awalnya waktu saya pertama masuk ITB tahun 94 ya sampai 94 sampai 98 itu. Rasanya bentuk grafik itu mayoritas di Microsoft Word versi 2 itu 2.0 itu hanya, atau Excel 2.0 ya, itu hanya 2 dimensi. Tapi setelah tahun 2000 ke sini itu bentuk 3 dimensi dan seterusnya itu muncul. Terus kita euforia pakai 3 dimensi, padahal datanya data 2 dimensi. Jadi berlebihan gitu ya. Jadi malah kesannya tidak nyampe. Nah, kemudian eksperimen juga perlu dengan warna. Jadi ketika Ibu dan Bapak sudah pakai pie chart, sudah mudah dimengerti, tapi warna itu juga bisa dimainkan.
Karena kalau pie chart seperti kipas, warnanya ada 10, maka Ibu dan Bapak sama juga sulitnya. Jadi menampilkan grafik pun harus dipilih fokus ke bagian mana. Nah, fokus itulah yang kemudian warna dirubah menjadi kontras. Warna yang lain bisa sama. Toh ada legendanya, ya, ada bisa ditarik panah dan seterusnya. Jadi tidak mengganggu makna dari gambar itu sebenarnya. Jadi warna itu tidak mengganggu dari beda-beda menjadi satu warna. Nah, jadi Ibu dan Bapak bisa munculkan satu warna saja yang menjadi fokus. Jadi bisa bereksperimen. Ya. Coba bayangkan ini, kalau grafik Ibu dan Bapak itu warnanya sebanyak warna bola-bola ini. Yang Bapak ingin menjelaskan hanya yang warna biru ini, itu tertutup konsentrasi pembaca dengan warna yang lain. Ya, jadi itu. Kemudian warna juga bisa diklasifikasikan. Jadi kalau memang terpaksa ini ya, komponen yang harus dijelaskan itu banyak, warnanya pun harus banyak, ya mari kita kelompokkan. Misalnya kelompok data tertentu itu dikelompokkan warnanya yang dari oranye ke merah. Dipepetkan gitu. Yang warnanya hijau, warnanya biru beda lagi gitu ya posisinya. Nah, itu bisa lebih membantu. Kemudian urutan ini juga penting. Jadi kadang-kadang untuk grafik yang tidak punya skala waktu, ya, jadi bukan time series, itu seringkali juga kita apa adanya menampilkan grafik itu, tidak ada urutan. Ya. Nah, akan lebih bagus kalau Ibu dan Bapak bisa bikin urutan, di sort gitu, sebelum dibikin grafik, entah dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, gitu ya. Jadi itu juga eksperimen. Jadi sampai di sini kan eksperimennya apa? Mari kita coba main dengan kalimat. Mari kita coba main dengan gesture. Kalau kita presentasi, ya, kalau di jurnal maka main dengan kalimat. Kemudian mari kita bereksperimen juga dengan gambar, foto. Yang mana gambar dan foto itu harus bisa menampilkan hal yang memang kita ingin pembaca fokus. Gitu ya. Jadi kita kasih anotasi, catatan di foto itu, ya. Jadi jangan hanya biarkan foto itu apa adanya, tapi mungkin Anda fokus di sini, yang lain dibikin blur misalnya. Itu eksperimen. Nah, eksperimen berikutnya adalah berkaitan dengan grafik. Jenisnya, warnanya, urutannya. Gitu ya, urutan datanya. Nah, itu beberapa hal yang bisa dipakai untuk eksperimen. Nah, ini file Google Slide ini, file Google Sheet ini bisa Ibu dan Bapak, adik-adik buka juga, bisa diedit juga, ya. Jadi filenya tuh ini. Saya sengaja pakai nah ini visualisasi software pakai ini saja yang gratis saja, Google Sheet, ya. Walaupun saya juga belajar R, belajar Python, tapi untuk keperluan ini kita pakai yang mudah saja, ya, tidak pakai code. Nah, jadi misalnya ada buku, luaran buku. Seorang dosen, Ibu dan Bapak bikin luaran buku. Outputnya apa saja? Misalnya buku referensi ada 2, buku ajar ada 4. Nah, kalau hanya 2 warna, mungkin tidak terlalu repot. Gitu ya. Tapi kalau warnanya banyak seperti ini, repot. Ya, kita mau fokus kemana nih? Warnanya terlalu banyak. Nah, akan lebih bagus kalau jenis buku ini itu bisa kita coba klasifikasikan. Ya, menjadi apa? Misalnya buku akademik yang lain misalnya. Kemudian ada buku populer, ada buku referensi. Jadi kalau yang ini tuh selain referensi, kalau yang populer itu novel, komik, ya, biografi itu populer. Bisa disederhanakan kategorinya, atau kategorinya bisa banyak. Jadi kategori ini bisa banyak, tidak ada masalah. Tapi warnanya disamakan. Tidak ada masalah juga warnanya disamakan. Kenapa? Karena toh ini garisnya masih bisa di trace. Ya, garis batas masih bisa dikeluarkan. Kemudian ada ini, nih, ya, panah ini.
Ini kan menjadi indikasi juga bahwa antara blok yang ini dengan yang ini itu dua blok berbeda. Ya. Nah, ini juga penting bagi kita ya. Ini mengingatkan saya juga. Jadi kalau bikin grafik, maka jangan double. Jangan double itu misalnya kalau sudah pakai garis-garis seperti ini, maka sebenarnya warnanya tidak perlu sebanyak ini. Ya, ini sudah ada garisnya kok. Ya, titik ini ditarik, ini menggambarkan apa, titik ini ditarik, menggambarkan apa. Katakanlah gambar ini saya bikin warna yang sama. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya kan? Nah, warnanya dibikin beda kan untuk membedakan. Tapi kalau sudah ada indikasi panah, ya buat apa semuanya dibedakan warnanya? Kenapa tidak di beberapa disamakan dan mari kita pilih fokusnya kemana? Gitu. Misalnya di sini saya ingin fokus agar pembaca tahu produktivitas saya menulis buku akademik yang jenisnya referensi itu lumayan. Saya bikin 10 misalnya begitu. Ya, dari total karya saya mungkin 33 ya kalau ini di jumlah. Ya itu ilustrasi saja. Kemudian ini juga sama. Ya. Nah, kalau ini kan time series ya. Bar chart ini time series karena di sini ada tahunnya ya, tahun 2015 dan seterusnya sampai 2022. Nah, lebih mudah mana ini atau ini? Gitu ya. Atau mungkin lebih menarik kalau misalnya apa? Misalnya sumbu ini dihilangkan, garis ini dihilangkan. Ya. Kita kan bisa nih menghilangkan garis ini ya, misalnya horizontal axis. Itu di major tick-nya ada gitu ya, atau ini mau dihilangkan gitu. Kemudian grid line-nya misalnya yang ini apakah ini lebih bagus ada atau ini dihilangkan gitu. Ini kan bisa. Nah, begini. Ya. Nah, itu kan eksperimen. Ya, banyak dokumen-dokumen konsultan luar negeri terutama misalnya McKinsey, Boston Consulting itu mereka punya format grafik yang menurut saya mudah dilihat atau Ibu dan Bapak beli National Geographic misalnya untuk inspirasi ya. Itu banyak sekali yang seperti ini. Nah, misalnya garis ini juga buat apa sebenarnya ada major grid line ini terutama kalau misalnya di sini itu ada labelnya. Misalnya di sini saya kasih label ya angkanya. Nah, data label. Nah, kalau sudah ada data label, sebenarnya kan ini tidak diperlukan. Garisnya ini pun tidak diperlukan. Ya kan? Jadi axis line ini jadi tidak perlu. Bisa dipahami ya, Bapak. Jadi grafik itu bisa disederhanakan. Sesuatu yang sudah diindikasikan oleh elemen grafik tertentu tidak perlu digambarkan dengan elemen grafik yang lain lagi gitu. Nanti akan double-double. Nah, kemudian kalau sumbu datanya itu banyak, misalnya begini ya. Ini ada dosen 1 sampai dosen 5. Ada 5 dosen yang berbeda, punya produktivitas menulis buku yang berbeda-beda. Jadi di sini ada buku referensi, ada buku ajar, ada buku populer ya. Ini jumlahnya beda-beda. Nah, apa mungkin lebih bagus kalau daripada diagram 3 dimensi, mungkin lebih bagus kalau menggunakan diagram spider seperti ini begitu ya. Spider diagram. Misalnya itu kurang lebih sebagai contoh. Nah, berikutnya adalah gestur. Nah, ini yang berikutnya. Itu kenapa saya mempraktekkan sekarang ini. Saya berdiri, tidak duduk. Supaya saya bisa bergerak kanan, kiri, tangan saya bisa bebas bergerak. Kepala saya juga sama, ya bisa geleng sini, geleng sana. Badan saya bisa membungkuk, bisa lihat ke atas begitu ya, untuk menambah kekuatan pesan. Nah, ini kalau yang gestur ini untuk presentasi. Ya, jadi di rumah saya punya standing desk. Jadi meja saya di rumah itu dibelikan istri saya, bisa pakai engkol begitu, dinaikkan, bisa diturunkan. Selain supaya kita tidak duduk terus ya selama pandemi ini, tapi juga untuk masalah menyampaikan pesan supaya lebih kuat gitu.
semangatnya ada begitu ya. Nah, jadi ini yang terakhir sebelum kita diskusi, bahwa dalam visualisasi kreativitas itu penting. Ya. Tapi sekali lagi orientasi kita dalam membuat visualisasi itu bukan ke kita, tapi ke orang lain. Gitu. Ya, jadi cara kita ngetes juga harus ke orang lain. Gitu ya. Lihat ini buat Anda mudah nggak ini? Nanti orang lain lihat sulit ini warna ini nggak kelihatan, warna ini menunjukkan apa dan seterusnya. Nah, yang lebih menarik lagi ketika modus dari presentasi kita itu modus yang tanpa gambar. Nah, sekarang kan banyak media seperti itu ya, bukan YouTube tapi misalnya Discord, misalnya podcast, gitu ya, yang hanya suara yang kita dengar. Itu juga tekniknya beda. Jadi bagaimana kita seperti penyiar radio, gitu. Ketika kita cerita, kita harus bisa menjelaskan bahwa saya itu ada di sebuah ruangan rapat yang ukurannya mungkin sekitar 4 kali 4 meter, ya, ada AC-nya, di situ ada papan tulis kaca, di sebelah salah satu sudut itu ada pantry, ada tempat bikin kopi, sama kopinya juga, kemudian di situ misalnya ada layar besar, ya, untuk bisa presentasi. Di satu sisi ya ada TV layar lebar mungkin ini 65 inch misalnya, dan dindingnya dilapisi kayu, jadi ada peredaman dan seterusnya. Itu kan cara kita untuk bisa menjelaskan kepada pendengar. Gitu ya. Nah berikutnya ini less is more. Jadi kalau bisa memang jangan berlebihan. Nah, itu penting. Jadi jangan ketika Anda jangan terlihat Anda itu seperti pinter Microsoft Excel. Jadi jangan Anda ingin mengesankan bahwa Anda itu pintar Microsoft Excel, tapi Anda tidak pernah menempatkan diri Anda, ya Ibu dan Bapak, adik-adik, kepada pembaca. Ya terlihat canggih saja, tapi pembaca justru tidak merasa canggih. Yang bagus itu kalau pembaca bisa merasa pintar. Setelah mendengarkan presentasi kita, setelah membaca artikel kita. Nah, saya tahu itu perlu latihan, tidak bisa cepat. Saya pun masih belajar sampai hari ini, dan saya pun berusaha, misalnya saya nulis makalah, maka biasanya selang sehari atau selang 2 hari, saya membuat podcastnya, saya membuat videonya, saya jelaskan dengan secara lisan, kemarin saya nulis paper, sudah terbit itu isinya apa. Nah, saya bereksperimen juga begitu, yang mana seringkali Ibu dan Bapak dosen mahasiswa ini juga, mohon maaf, mungkin malas gitu. Ketika tujuan kita untuk publikasi itu hanya administrasi, maka kita hanya penuhi administrasinya dan lupakan pesannya itu nyampe atau tidak. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih. Mari kita diskusi. Saya stop share. Baik, Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin bertanya. Chatnya sepi. Padahal saya sudah bebaskan untuk bisa ngetik di chat. Gitu. Nah, ini sambil menunggu ya, sambil menunggu. Saya akan tunjukkan sesuatu. Nah, itu kenapa saya sangat senang kalau kuliah itu rame, gitu ya, di chat. Daripada rame, saya akan tunjukkan bahwa slide saya tadi terkesan sistematis sekarang. Tapi 5 jam yang lalu, itu bentuknya masih seperti ini. Nah, sekarang banyak sekali software-software yang sudah bisa menggambarkan catatan kita, begitu ya. Jadi ini ide kita ide saya sejak seminggu yang lalu, ya sudah saya ketik di sini, masih nggak karu-karuan posisinya. Bahkan kalau misalnya di sini kita mau ketik naratif, begitu ya, kata kuncinya itu bisa muncul. Nah, ini adalah pesan-pesan saya yang pakai kata kunci naratif, misalnya. Nah, itu. Ya. Kemudian misalnya ada Krakatau, itu yang seperti apa? Nah, yang ini. Gitu.
Ya, jadi kalau visualkan kata kunci dari presentasi saya hari ini adalah ini, gitu, visualisasi itu ya ada banyak kata kunci yang saling mengait. Nah, itu kenapa saya sangat mendorong Ibu dan Bapak ya adik-adik sekalian untuk mengembangkan catatan. Ya, karena catatan itu bisa saja tidak terhubung dengan apapun sekarang, tapi tahun depan kalau filenya masih disimpan, kita masih mengingat gitu ya. Rasanya tahun kemarin pernah nyatet tentang ini gitu ya. Dan software-software sekarang sudah banyak yang bisa menghubungkan antar catatan. Di chat saya kasih Obsidian note taking ya. Silakan di Google saja. Ada Logseq note taking ya. Di Google. Nah, itu dua setidaknya yang sekarang paling banyak dipakai orang untuk mencatat, dan menariknya catatan itu bisa ada linkingnya begitu. Gitu kurang lebih. Ibu dan Bapak, adik-adik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal, Salam. Pak Iza. Oke. Ini ya terkadang kalau kita punya data ya, data untuk hasil penelitian atau riset, itu terkadang kita pengen menjadikan satu atau dua lebih jurnal dengan visualisasi yang berbeda ya. Kalau itu kan boleh ya Bapak ya. Artinya kan biar untuk menampilkan dari sudut pandang yang berbeda. Lah itu kadang kita kesulitan. Kadang kalau kita sudah pernah ada data, kemudian kita visualisasikan, kita publish. Ya, padahal kita pengen ada sisi pandang yang lain. Ya, ada sisi pandang yang lain dari data tersebut kita visualisasikan untuk kita publish di jurnal yang lain. Nah, itu mungkin ada ini apa namanya, ada saran dari Bapak untuk bagaimana kita bisa memvisualisasikan ataupun memilih ya mana itu. Baik, Pak Iza, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya teknis sekali. Jadi teknis publikasi justru. Jadi kalau saya tidak terlalu ngefans dengan istilah self plagiarism sebenarnya. Karena agak aneh juga ketika kita menulis sesuatu, misalnya skripsi, terus skripsinya sudah diupload di server Umsida, terus kita tulis ulang ya. Ingat, kita tulis ulang, bukan hanya copy paste. Kenapa perlu ditulis ulang? Karena saya katakanlah beginilah, Ibu dan Bapak menulis sesuatu hari ini. Ibu dan Bapak baca 2 hari lagi. Kalau Ibu dan Bapak tidak gatel ingin nyunting, ingin ngedit, maka keterlaluan. Ya, jadi bayangkan ada skripsi atau disertasi Ibu dan Bapak ditulis hari ini, dipresentasikan hari ini, minggu depan mau dipublikasikan dan kalimatnya sama persis. Buat saya agak aneh. Jadi sebenarnya ditulis ulang oke. Ya, tapi kalau di copy paste menurut saya ya males saja begitu ya. Jadi tidak ada kata-kata yang lain. Jadi self plagiarism itu menurut saya agak aneh ketika kita berusaha menulis ulang sesuatu yang sudah pernah kita tulis sebagai skripsi yang bentuknya beda, ya bukan artikel di jurnal. Gitu. Tinggal mestinya publikasi di jurnal kita itu justru menyitir ke disertasi kita, karena disertasi ini kan the whole project completely ada di disertasi. Ya. Yang dipublikasi mungkin fokus hanya di beberapa tempat saja. Ya, itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan Pak Iza. Masalah paper slicing ini juga sangat subjektif. Ya, misalnya begini. Misalnya, saya punya data air. Ya. Saya kasih contoh, ini saya punya contohnya ini. Ini karya mahasiswa saya dari Brawijaya. Ini saya tunjukkan ya. Ini sebentar, ini saya turunkan. Nah ini, ya ini paper di jurnal nasional saja. Nama mahasiswa pertama, ini pembimbing
dosennya dan ini nama saya gitu ya. Nah, ini papernya. Nah, sekarang kalau saya tanya, ini kan datanya ada di sini. Nah, ini datanya ya. Nah. Kemudian data ini saya plot dalam satu peta, 2 dimensi. Ya. Hasilnya ini kemudian saya simpulkan. Ya, saya simpulkan. Pertanyaan saya sekarang, seandainya gambar yang sama, ini kan sebenarnya bisa saya bikin jadi 3 dimensi. Ya, menurut Ibu dan Bapak, oke tidak dipublikasikan lagi menjadi paper yang lain? Justru saya balik nanya, bagaimana Pak Iza? Data yang sama? Iya, kan seperti itu Pak. Tadi kan berarti ada data ya. Kita Ya. visualisasikan misalkan seperti ini ya. Kemudian kita punya ada metode yang lain, kita visualisasikan menjadi berbeda ya dari sudut yang berbeda. Nah, pertanyaan saya adalah apakah gambar 3 dimensi dalam kasus ini ya, apakah dalam gambar 3 dimensi itu kita bisa menarik kesimpulan yang baru? Berbeda. Kesimpulan yang baru berbeda. Atau berbeda? Ya. Kalau bisa, ya lakukan. Tapi sekali lagi, kalau Ibu dan Bapak hanya membuat itu menjadi 3 dimensi, kemudian isinya sama sebenarnya, hanya beda grafik, menurut saya jangan dilakukan daripada nanti ada masalah. Maksudnya kalau kita tambah dengan metode, ya, artinya metode dan visualisasinya yang berbeda, ada penambahan novelty. Ya. Selama ada penambahan konten tidak ada masalah Pak Isa. Tapi kalau data yang sama, grafiknya hanya beda tipe dan kesimpulannya sama, tidak ada kesimpulan baru, menurut saya jangan dilakukan. Gitu. Ya, jadi saya ke contoh saja sekarang. Nah, tapi misalnya ini kan tabelnya ini ya. Bentar, saya tabelnya itu ya. Ini tabel datanya nih. Nah, tapi kalau saya kemudian menggunakan komponen koordinat ini kolom yang lain, kemudian saya olah dengan misalnya analisis multivariabel, misalnya cluster analisis atau principal komponen analisis, gitu ya. Oke, karena hasilnya adalah sesuatu yang berbeda, ya, analisisnya beda, metodenya lain. Itu menurut saya bisa bagus sekali, karena kan kita menulis artikel itu juga kan ada batas karakternya juga ya, panjangnya berapa halaman itu ada batasnya, nggak bisa kita mindahin saja disertasi menjadi paper yang ratusan halaman, nggak mungkin. Jadi kita tetap bisa men-split analisis kalau memang ada konten yang baru, ada metode yang berbeda, maka kita bisa split. Tapi kalau metodenya sama, hanya beda grafik, kesimpulannya tidak ada yang berbeda, maka itu adalah yang tadi saya bilang ya, ada paper slicing yang disengaja gitu. Jangan dilakukan. Gitu mungkin Pak Isa. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman karena ada contohnya. Silakan, ini ada mahasiswa pasca sarjana di sini. Oke, ya, sambil menunggu pertanyaan, saya tunjukkan satu hal lagi dari paper mahasiswa saya juga. Nah, kalau Ibu dan Bapak lihat link yang ini saya taruh di chat ya. Saya taruh di chat, ini link yang satu, silakan dibuka. Paper yang kedua adalah ini di jurnal Jawa Timur juga. Ya. Ini linknya saya copy, saya taruh di sini juga. Ibu dan Bapak silakan buka dua-duanya. Apakah melihat ada yang berbeda? Nah, ini paper yang kedua. Ya. Selain layout ya, selain layout. Ini kalau saya scroll, nih datanya lengkap ada di sini, petanya pun mirip, gitu ya. Nah, yang berbeda adalah ini, Ibu dan Bapak, saya kasih lihat ya. Sebentar. Mana ya? Nah, ini. Pada paper yang satu, itu tidak ada ini. Data mentah dapat diunduh pada tautan berikut. Nah, sekarang saya lihat
Saya minta Ibu dan Bapak googling kalau ada yang seperti ini di jurnal nasional, silakan kasih tahu saya. Karena sepanjang yang saya tahu, kebiasaan seperti ini belum pernah ada di jurnal nasional. Ya, jadi data mentah, data yang Excel ini, itu kami upload dalam beberapa format Excel dan CSV. Supaya apa? Supaya peneliti setelah kami tidak harus memplot ulang ini, gitu ya, mendigit ulang, ya, tidak harus juga mengetik ulang tabel ini, ya, karena kalau sudah jadi PDF kan satu-satunya cara diketik ulang, gitu ya. Nah, itu yang kami coba rubah di paper yang pertama di sini belum ada. Satu-satunya peneliti setelah kami untuk bisa membuat peta yang sama adalah dengan mengetik ulang tabel data itu. Gitu ya. Nah, contoh yang lain lagi nih, seandainya nih, ya, seandainya Ibu dan Bapak meneliti hal yang mirip dengan saya, ini penelitian dilakukan tahun 2021. Ibu dan Bapak meneliti di tahun 2022. Ya, apakah ada hal yang baru? Bisa jadi ada yang baru, karena bentuk kontur ini akan berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan data yang baru dengan data yang lama, misalnya untuk membuat grafik time series. Kalau tabelnya tidak disediakan, tabel datanya, oleh saya di dalam paper ini, maka Ibu dan Bapak, adik-adik juga satu-satunya cara kan diketik ulang. Gitu kan? Yang mana itu tidak wajar untuk sesuatu yang sudah diketik ulang sebelumnya, gitu ya. Gitu kurang lebih, Ibu dan Bapak. Ini kebiasaan yang saya coba tularkan di komunitas Umsida. Bagaimana agar tabel data itu bisa diupload di tempat yang berbeda, supaya orang lain mudah untuk memakai ini karya kita. Katanya Ada satu penanya lagi, Pak. Silakan. Mau 2 juga boleh. Monggo. Pak Supardi ya? Silakan Pak. Ya, Ardi. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak Dasap, saya cuma melihat dari apa yang tampilkan data tadi, masalah data. Ya. Berarti data itu bisa kita nambang punya orang ya? Bisa. Kita tambang, akhirnya kita tidak ditampilkan anunya ya, apa namanya, nilainya tidak ya, tapi hanya dibuat peta gitu aja atau gimana? Mohon menjelaskan. Kalau saya justru kalau tidak ditampilkan tabelnya, kalau saya tidak menampilkan tabel 1 itu yang tadi yang lengkap, bagaimana orang bisa menambang data saya? Gimana hasilnya gimana? Saya share ulang sekali lagi ya Pak. Ya. Ini kan paper saya. Ya. Ada tabel datanya ini, ya kan? Kemudian Bapak tambang, ya, Bapak mining. Nah, bagaimana Bapak bisa memining data saya kalau tabel ini tidak saya tampilkan? Oh, itu. Ya kan? Ya. Sebaliknya juga, kalau misalnya Bapak sudah berhasil mining data saya, kemudian mungkin Bapak ingin menganalisis apa bedanya sungai di Malang dengan sungai di misalnya di Pekanbaru misalnya. Kebetulan di Pekanbaru ada peneliti yang lain yang menghasilkan peta yang sama, tapi kebetulan datanya, tabelnya tidak ditampilkan. Bisa kita membuat komparasi, analisis yang berbeda, analisis yang baru? Tidak bisa. Ilmu jadi tidak berkembang. Padahal ilmu sejak SD, pesan guru kita apa? Harus dikembangkan. Gitu, Pak. Jadi sudah tidak zaman lagi sekarang Ibu dan Bapak bilang ke mahasiswa hanya tampilkan minimum maksimum rata-rata. Sudah tidak zaman. Jadi tolong tidak dilakukan, dan mahasiswa yang mendengar itu tolong juga bisa bertanya. Bukankah prinsip awal dari sains adalah bahwa percobaan kita, apapun yang kita simpulkan bisa diulang oleh orang lain. Kalau tidak bisa diulang, berarti tidak bisa difalsifikasi, berarti bukan sains. Bukankah itu yang selalu kita sampaikan?
Ya, ya. Tapi di saat yang sama kita bilang ke mahasiswa jangan tampilkan data mentah, kok enak sekali gitu. Orang lain kita kan bikin ini ngambil data jauh sekali begitu ya. Orang lain tinggal pakai. Masuk surga aja kok sulit kita nih. Mau dimasukkan surga dengan pintu gerbang kok pinginnya tidur di emperan gitu ya. Jadi harus dirubah. Dan apa namanya, wacana di luar negeri menghasilkan data itu bisa diklaim. Ya, Ibu dan Bapak mungkin tahu ada data repository, ya itu didorong oleh jurnal-jurnal internasional yang sering kita contoh selama ini. Sering menjadi tujuan kita Q1, Q2 gitu ya. Kalau nggak ke situ nggak bisa jadi profesor. Tapi kenapa kebiasaan jurnal yang sama nggak kita tiru di jurnal kita? Kalau disuruh oleh Nature, Ibu Bapak tahu nggak kalau mau publish di Nature itu data harus disubmit? Ya? Ya, Kalau yang nyuruh orang bule kita nurut, tapi kalau yang nyuruh sesama kita, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Ini data saya ambil 3 bulan ini Pak, saya ke lapangan sampai masuk ke angin, mencret. Gitu Pak. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak. Iklim akademik yang perlu kita tonjolkan saat ini. Jadi bukan hanya urusan publish di mana Q1, Q2, tapi esensi dari risetnya itu harus punya integritas. Data harus ada, analisis harus jelas, harus sejelas mungkin supaya orang lain bisa mengulang. Kalau nggak bisa mengulang kan seperti kita misalnya ingin membuktikan surga neraka itu ada atau enggak. Ya, ada, kita percaya dalam hati, tapi kita tidak bisa buktikan. Jadi bukan sains, itu kepercayaan kita. Ya, agama kita, kepercayaan kita. Sains harus bisa dibuktikan. Gitu. Bagaimana kalau data itu sudah ditanggung orang banyak seluruh dunia gitu, gimana? Ya tidak ada masalah, Pak. Nggak kena plagiasi? Tidak ada masalah, kan yang diambil datanya. Bapak menyitir tidak? Kalau Bapak tidak menyitir, hanya mengakui data itu punya kita. Sekarang saya tanya, plagiasi itu menurut Bapak apa, Pak? Ya kita kopas gitu. Kopas, terus? Ya udah kita pakai gitu aja. Kalau kopas saja misalnya ini ya, misalnya begini, Pak, Bapak punya paper nggak yang baru terbit? Ada Pak. Nah, saya kopas nih sekarang, gitu ya, saya kopas ke paper saya. Kenapa? Atau misalnya gambar sungai saya tadi dikopas oleh Pak Pardi, ya kan? Sampai di situ belum plagiasi. Kan Bapak kopas, ada tujuannya. Pertanyaannya, Bapak bilang tidak gambar itu yang bikin saya. Ya, kalau Bapak tidak bilang, maka Bapak plagiasi. Tapi Bapak mau kopas, mau Bapak tiru persis gambar saya itu tadi dengan cara yang berbeda. Datanya Bapak ambil. Selama Bapak bilang data itu tabelnya diambil dari paper itu yang bikin orang lain, maka Bapak tidak plagiasi. Ya, plagiasi itu betul-betul Bapak, Ibu, adik-adik mengakui punya orang ya sebagai milik kita sendiri. Itu plagiasi. Ya. Sejelas itu, Pak. Selama Bapak bilang itu punya orang lain dan Bapak menjelaskan apa yang dilakukan, maka tidak plagiasi. Tapi ini kan bahasa mesin, Pak. Bahasa mesin itu kan langsung otomatis dia. Kalau sudah niru sudah merah langsung gitu. Ya, bahasa mesin. Siapa suruh percaya mesin saja? Iya. Jadi saya doakan Ibu dan Bapak yang hadir di sini, kalau jadi pejabat jangan niru pejabat yang sekarang. Ininya nggak dipakai. Iya. Jadi masalah kemiripan itu urusan mesin, betul. Tapi urusan plagiasi itu urusan orang yang mau mikir. Gitu. Iya. Bapak tahu nggak kalau Bapak punya paper, daftar pustakanya sama persis dengan daftar pustaka paper lain, bisa dihitung sama itu. Kemiripan bisa tinggi. Bahkan header dan footer sama.
itu terhitung juga sebagai kesamaan. Ya, Iya. sangat aneh kalau dua paper pembahasannya lain, kebetulan sebagian daftar pustakanya sama persis karena sebidang dianggap lagi kemiripannya sama terus harus diedit. Wah, itu mah hanya untuk kaum yang merugi, Pak. Kalau bahasa Quran. Sorry, saya bicara terlalu langsung karena kadang-kadang di dunia akademik ini terlalu jelas kebodohan yang diulang-ulang dan dipromosikan seolah-olah itu bukan kesalahan. Terus terang, mohon maaf kalau saya terlalu langsung. Gitu, Ibu dan Bapak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Pardi. Ada lagi? Terutama mahasiswa ini, ada yang bisa bertanya nggak? Oh, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi kalau saya itu aliran kalau tidak diatur, kenapa harus kita pusing ingin diatur? Gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak itu, mari kita lihat yang diatur apa. Sudah, lakukan itu. Tapi yang tidak diatur, jangan bersikap seolah-olah itu juga ikutan diatur. Padahal nggak diatur. Ya misalnya nih ya, misalnya saya pernah menyarankan kepada salah satu jurnal yang sudah masuk Scopus, jurnal nasional, di bidang saya sendiri. Saya bilang, Pak, itu kan upaya untuk melakukan digitasi file GIS itu kan ada file SHP-nya ya, shape file. Kenapa data mentah dan shape file itu tidak kita dorong bagi para penulis untuk bisa submit, ya diupload ke satu tempat gitu ya. Tidak perlu server kampus atau tidak perlu server jurnal. Di dunia ini ada server yang mau menelan sampai puluhan giga, ratusan giga tanpa masalah, gratis. Ya, kenapa enggak itu kita dorong supaya apa? Ya supaya peneliti sebelumnya enggak lagi mendigit ulang. Jawabannya apa, Pak? Bisa nebak enggak? Jurnal Scopus bidang geologi yang menerbitkan Badan Geologi. Jawabannya apa? Tidak disuruh di aturan akreditasi dan indeksasi Scopus. Jadi seorang dosen akademik mendapat saran, responnya tidak disuruh oleh aturan. Mari kita gulung tikar kita masing-masing. Ayo yang masih mahasiswa ini ada yang ingin bertanya? Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh satu lagi. Tugas akhir Aska Media. Biologi. Nah ini. Jadi ada satu mahasiswa saya yang dia membuat skripsi itu bukan dengan Microsoft Word, ya, dia drafting tidak dengan Microsoft Word, tapi dengan blog. Ini blognya. Ya, jadi kalau dibuka, setiap gambar ini mewakili setiap bab. Ya, jadi kalau Ibu dan Bapak buka di sini, dia cerita fotonya. Lebih menyenangkan mana, baca skripsi atau baca ini? Ini di chat saya taruh ya. Nah, itu link. Sekarang kalau saya tanya, skripsi ini bikinan siapa? Jawabannya adalah orang ini kan,
Ini mahasiswa saya. Tapi kalau misalnya kemudian skripsi ini dijilid jadi PDF, diupload ke repositori di ITB, ini skripsi siapa? Ya orang yang sama kan? Terus apa masalahnya? Yang satu tampil sebagai, dan ternyata anak ini mengalami punya penyakit tumor otak. Anak ini, mahasiswa saya. Ya, dan dia secara terbuka menjelaskan. Sampai sakitnya saja dia jelaskan. Supaya apa? Supaya orang tahu, ngerti. Jadi yang satu tampil sebagai blog dengan cara yang menarik, yang satu tampil sebagai skripsi. Nanti kalau dia misalnya sehat, kemudian ditulis ulang menjadi suatu artikel di jurnal, ya tidak masalah. Itu terbit sebagai artikel di jurnal. Isinya sama, tapi editingnya pasti beda. Gitu ya. Dan masing-masing ini bisa menyitir dokumen utama. Dokumen utamanya apa? Skripsi itu. Gitu. Jadi saya mengundang minat para mahasiswa di sini, daripada skripsinya itu yang tahu hanya Anda, pembimbing, penguji, orang tua dan Tuhan. Mari kita publikasikan. Bukan hanya sebagai artikel di jurnal yang mana itu bisa saja lama, tapi bisa tidak Anda menceritakan dengan gaya yang lebih populer, lebih ringan gitu ya. Di blog Anda pribadi atau di blog kampus, ya bukannya sekarang kampus berlomba-lomba webometrik supaya tinggi. Kenapa nggak pakai cara menceritakan ini skripsi dengan cara yang lebih dengan bahasa manusia? Skripsi kan bukan bahasa manusia, apalagi jurnal. Ya, bahasa manusia itu ya kita ini ngobrol ini bahasa manusia. Itu mungkin Ibu dan Bapak. Jadi silahkan nomor WA saya ada, email saya ada di chat, di Twitter saya juga bisa dikontak. Seandainya ada pertanyaan setelah acara ini, silahkan kontak. Saya tidak keberatan untuk menjawab. YouTube saya juga ada banyak materi yang mirip-mirip seperti ini terkait dengan riset secara umum, terkait dengan geologi, bisa dikunjungi juga. Silakan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Moderator. Ya Pak, Bapak Ibu, sebelum acara kita akhiri, silakan mengisi link yang sudah saya tuliskan di kolom chat. Pada Bapak Dr. Desapta Erwin Irawan, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yakni acara penutupan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Erwin. Sami-sami semuanya. Terima kasih. Foto dari acara ini barusan saya capture, saya kirim ke panitia ya. Karena tadi barangkali perlu absen kan. Terima kasih Ya. Pak Erwin. Sami-sami. Assalamualaikum, saya Alif. Iya Pak. Waalaikumsalam.